البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak baik-baik barakallahu fiik. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya. Qala al-mu'allif wasabahullah. Berkata al-mu'allif asbahullah, pembahasan sekarang seputar ta'dil. Jadi kita masih berada pada lingkupan pembahasan al-jarh wa ta'dil. Jarh adalah kritikan atau celaan. Ta'dil adalah rekomendasi atau pujian. Perhatikan. Ta'dil adalah rekomendasi atau pujian. Rekomendasi atau pujian. Jarh wa ta'dil itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Terkhususkan kaitannya dengan agama kita ini. Karena tanpa jarh wa ta'dil, orang tidak akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang dhaif, mana yang thiqah, mana yang kadzdzab, mana yang munkarul hadis. Tapi dengan adanya ilmu jarh wa ta'dil, dengan adanya ilmu jarh wa ta'dil barakallahu fiik, orang akan tahu si fulan bin fulan kadzdzab, si fulan bin alan thiqatun thiqah, si fulan bin alan thiqatun sabtun. Nah, taunya dengan adanya jarh wa ta'dil. Tapi apakah sembarang orang, Abdurrahman? Tidak sembarang orang. Hanya orang-orang yang dia itu punya memang pakarnya dalam jarh wa ta'dil. Tahu ilmu tentang jarh, sebab jarhnya kenapa. Kemudian ketika menta'dil, dia juga harus tahu ilmunya. Nah, seperti itu. Karena ada kaidah al-jarhu al-mufassaru muqaddamun ala ta'dil al-mubham. Kritikan atau celaan yang dirinci itu lebih didahulukan daripada sanjungan atau rekomendasi yang sifatnya masih mubham, samar atau global. Kita baca halaman 42 bagian bawah itu, disimak baik-baik barakallahu fiik, jangan sampai gagal paham. Qala al-mu'allifu asbahullah at-ta'dilu. Sekarang pembahasannya at-ta'dil. Ta'rifuhu, aqsamuhu, maratibuhu, syurutu qabulihi. Yang kita bahas poin ini. Perhatikan. Pertama ta'rifu, definisinya. Yang kedua aqsamu, pembagiannya. Yang ketiga maratibu, tingkatan-tingkatannya. Yang keempat adalah syarat-syarat diterimanya ta'dil tersebut. Mafhum? Syarat-syarat diterimanya apa? Rekomendasi atau pujian tersebut. Ada arkil, orang gila, atau orang yang taruhlah kurang normal. Dia menta'dil salah seorang misalkan. Ta'dilnya enggak terima. Karena enggak boleh sembarang orang yang menta'dil ya. Naam. Orang fasik, orang yang suka mabuk-mabukan, berjudi, minum khamr, dia menta'dil. Seperti itu keadaannya enggak terima juga. Kita lihat ya tambah jelas. At-ta'dilu, apa definisi ta'dil? Kita lihat di sini kata beliau barakallahu fikum wa hafizakumullah, an yudhkara ar-rawi bima yujibu qabulu riwayatih. Bima yujibu qabula riwayatih. Qabula maf'ul bih ya. Artinya, disimak baik-baik. Ta'dil itu adalah disebutkan seorang perawi dengan sebutan yang mengharuskan untuk diterima riwayatnya. Ini umum. Maksudnya sebutan tersebut yang diinginkan adalah sebutan yang bentuknya rekomendasi atau pujian. Ana artikan sekali lagi. Anjut kararawi, seorang perawi disebutkan padanya pujian atau rekomendasi, yang mana pujian atau rekomendasi tersebut mengharuskan untuk dikabul, diterima riwayatnya, riwayatnya. Paham? Itu namanya ta'dil. Disebutkan untuk perawi suatu sanjungan, pujian atau rekomendasi yang dengan rekomendasi tersebut mengharuskan riwayatnya diterima. Paham belum? Paham, Muhammad? Itu namanya ta'dil namanya. Pahami baik. Jangan sampai gagal paham. Ini ilmu penting mustalah ini. Min isbati sifat qabul, baik itu berupa menetapkan sifat-sifat ya, yang menunjukkan diterimanya riwayatnya, qabul, diterimanya riwayat tersebut. Au nafyi sifati raddin, atau bentuknya apa? Meniadakan sifat-sifat yang apa? Yang barakallahu fiik, yang bisa ditolak riwayatnya. Paham? Yang pertama, bentuknya apa tadi?
baik itu berupa menetapkan sifat-sifat, menetapkan sifat-sifat yang apa? Yang bisa diterima riwayatnya, paham ya? Yang dengan sifat tersebut diterima riwayatnya, au nafyi sifat raddin, atau meniadakan sifat-sifat yang apa? Yang bisa ditolak riwayatnya. Paham ya? Jadi sifat-sifat untuk penolakan enggak ada. Penetapan sifat-sifat untuk terima, na'am. Mahfum Abdurrahman. Suaranya wadih. Ya, barakallahu fiik. Misal an yuqal, seperti dikatakan huwa thiqatun, si fulan thiqah. Au sabtun, kokoh dalam riwayatnya. Au la ba'sa bih, atau tidak masalah dengan orang tersebut dalam riwayatannya. Au la yuraddu haditsuh, atau perawi yang tidak ditolak hadisnya. Diterjemahkan itu, Mas. Itu ada beberapa ungkapan-ungkapan lafaz-lafaz ta'dil. Pertama thiqah, terpercaya. Kedua sabtun, kokoh riwayatannya. Yang ketiga la ba'sa bih, tidak masalah orang tersebut untuk diambil hadisnya. Yang berikutnya la yuraddu haditsuh, yaitu perawi yang hadisnya tidak tolak. Paham ya? Nah, ini semuanya sifat-sifat apa? Sifat-sifat yang mengharuskan diterima riwayatnya. Paham? Jadi kalau antum jumpai suatu hadis kok ada sanadnya haddatsana fulan bin fulan, kok ternyata perawi tersebut yang masuk dalam sanad tadi itu kok ternyata sifatnya thiqah, sabtun, la ba'sa bihi, la yuraddu haditsuh. Itu ciri khas tanda-tanda hadisnya diterima. Bisa dipahami? Nah, jangan sampai gagal paham. Mafhum insyaallah? Muhammad mafhum? Nah, dipahami baik-baik. Jadi ta'dil itu apa, Abdurrahman? Berarti ta'dil itu menyebutkan sanjungan atau rekomendasi kepada seorang perawi dengan sanjungan atau rekomendasi yang mengharuskan hadisnya diterima, yang mengharuskan riwayatnya diterima. Jadi pahami ya? Setiap kali anak ngulangi berbeda-beda, tapi maknanya sama, sehingga antum simpulkan sendiri. Paham ya? Nah, karena antum sekarang proses latihan menyimpulkan dengan kesimpulan yang upayakan tidak jauh dari penjelasan yang disampaikan. Disebutkan suatu sanjungan, suatu pujian, suatu rekomendasi kepada seorang perawi yang dengan sanjungan atau rekomendasi tadi itu mengharuskan hadisnya diterima, mengharuskan riwayatnya diterima. Mirip gak dengan sebelum-sebelumnya? Mirip, cuman beda lafaz. Paham ya? Seperti itu. Mafhum Abdullah? Mafhum? Ayo na'am, upayakan dipahami. Yang berikutnya, wa yanqasimu ta'dil, dan ta'dil terbagi ila qismain, terbagi menjadi dua. Disimak baik-baik. Ta'dil terbagi menjadi berapa? Dua. Mutlaqun wa muqayyadun, mirip persis ketika jarah. Ya enggak? Jarah ada yang muqayyad, ada yang apa? Mutlaq. Nah, ta'dil juga sama. Ada ta'dil yang muqayyad, ada yang mutlaq. Mutlaq global, tanpa ada ikatan, tanpa ada embel-embel, tanpa ada syarat. Itu namanya mutlak. Kalau muqayyad itu nanti ada syarat tambahan. Jadi pahami? Nah, contohnya yang ta'dil yang mutlak bagaimana? Sekarang dibaca, perhatikan. Nomor satu, fal mutlaqu, maka ta'dil yang mutlak, rekomendasi atau pujian yang mutlak adalah an yudkar rawi, seorang perawi disebutkan bita'dil dengan suatu rekomendasi atau pujian biduni taqyid, tanpa ada persyaratan, tanpa ada ikatan persyaratan, tanpa ada embel-embel, tanpa ada tambahan-tambahan yang lain. Taqyid itu ngartikannya gitu, tanpa ada persyaratan, tanpa ada ikatan. Jadi ta'dilnya sifatnya global. Fayakunu tawsiqan lahu bikulli hal, maka menjadilah rekomendasi atau pujian tersebut sebagai apa? Pengsikohan untuk perawi tadi dalam keadaan apapun, dalam semua keadaan. Jadi walaupun dia meriwayatkan dari Al-Hijaz thiqah, dari Ahlu Syam thiqah, dari barakallahu fiik, dari tempat yang lain thiqah, dari semua tempat dia thiqah. Itu berarti yang muqayyad atau mutlak, berarti mutlak. Jadi dia dalam keadaan apapun dia tetap thiqahnya, karena mutlak. Disebutkan suatu rekomendasi atau pujian untuk seorang perawi yang pujian atau rekomendasi tersebut tanpa ada persyaratan, tanpa ada ikatan, tanpa ada batasannya, gitu loh. Paham ya? Nah, fayakunu tawsiqan, maka menjadilah ta'dil rekomendasi atau pujian tersebut sebagai apa? Bentuk pengsikohan,
Pensikohan terhadap perawi tersebut dalam semua keadaan. Bisa dipahami semua keadaan ini ya. Ketika meriwayatkan dari Ahlus Syam, thiqah. Ketika meriwayatkan dari Ahlul Hijaz, thiqah. Ketika meriwayatkan dari orang yang lain atau dari negeri yang lain, thiqah. Semua keadaan thiqah dia. Itu namanya mutlak. Sekarang yang muqayyad, disimak-simak. Ya, disimak-simak barakallahu fiik. Wal muqayyad an yudhkara ar-rawi bi ta'dil binisbati li syai'in muayyan min syaikhin aw ta'ifatin aw nahwi dzalik. Perhatian baik-baik ini. Sedangkan muqayyad itu adalah seorang perawi disebutkan dengan ta'dil, dengan rekomendasi atau pujian, dinisbahkan kepada syai'in muayyan, dinisbahkan kepada sesuatu yang tertentu. Contohnya apa kemarin contohnya? Min syaikhin, baik dari syekh tertentu. Fulan bin fulan thiqah kalau meriwayatkan dari syekh fulan. Fulan bin fulan dhaif kalau meriwayatkan dari syekh fulan, berarti kan muqayyad. Jadi enggak semua keadaan dia thiqah itu loh. Paham? Fulan bin fulan itu thiqah kalau meriwayatkan dari Az-Zuhri. Fulan bin fulan dhaif kalau meriwayatkan dari Syu'bah misalkan. Itu berarti muqayyad atau mutlak? Kalau kayak gitu muqayyad, karena ada semacam syarat terbatas. Kalau yang mutlak tanpa batasan, dalam keadaan apapun, ngeriwayatkan dari manapun, thiqah dia. Dipahami baik-baik? Nah, dipahami baik-baik. Itu namanya mutlak. Kalau muqayyad, lihat ini. Min syaikhin, yaitu diikat dengan riwayat dia dari syekh tertentu. Atau ta'ifatin, atau periwayatan dia dari kelompok tertentu. Ahlul Hijaz, Ahlus Syam. Paham ya? Riwayatnya fulan bin fulan dari Ahlus Syam diterima, makbulah. Dia thiqah. Riwayatnya fulan bin fulan dari Ahlul Hijaz dhaif. Berarti muqayyad kan? Muqayyad. Insyaallah sudah tidak asing lagi di telinga antum ya. Pahami baik-baik barakallahu fiik. Nah, wadih Abdullah. Wadih, as-saut wadih. Nah, suaranya jelas ya karena ada hambatan sedikit ya. Nah, fa yakunu tawfiqan lahu binisbati ila dzalika syai' al-muayyan duna ghairihi. Maka menjadilah itu adalah apa? Ta'dil, rekomendasi atau pujian tersebut sebagai pengsiqahan untuk perawi tadi dinisbahkan kepada sesuatu yang ditentukan, bukan kepada yang lainnya. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya ada batasannya. Periwayatannya itu dengan thiqah ada batasannya. Paham belum? Fulan bin fulan thiqah kalau meriwayatkan dari Ahlul Hijaz. Tapi fulan bin fulan itu dhaif kalau meriwayatkan dari Ahlus Syam. Sehingga terbatas atau tidak pengsiqahannya? Terbatas. Masuk? Nah, upayakan dimasukkan. Nah, barakallahu fiik, semaksimal mungkin biar bisa cerna. Barakallahu fiik, bisa dikondisikan di lubuk hati yang paling dalam. Nah, misal contohnya an yuqal, contohnya dikatakan kepada perawi tersebut huwa thiqatun fi hadits Zuhri. Naam, lihat ini, syekh tertentu. Si fulan thiqah fi hadits Zuhri. Kalau dia meriwayatkan dari Az-Zuhri. Jadi fulan ini, perawi ini perhatikan, perawi ini thiqah kalau dia meriwayatkan dari Az-Zuhri. Berarti syekh tertentu atau tidak Abdurrahman? Naam, tertentu. Kalau dia meriwayatkan dari Az-Zuhri thiqah. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau dia meriwayatkan dari orang lain dhaif, betul loh. Mafhum? Ayo dipahami. Au fil hadis indal Hijaziyin, atau ungkapan yang berikutnya, fulan ini thiqah kalau meriwayatkan hadis dari Ahlul Hijaz, indal Hijaziyin. Ya, fulan bin fulan ini thiqah menurut Ahlul Hijaz. Berarti menurut Ahlus Syam bisa jadi dhaif. Paham belum ini? Jadi fulan bin fulan ini thiqah kalau apa? Menurut Ahlul Hijaz. Bisa jadi kalau menurut Ahlus Syam dia dhaif. Karena muqayyad bukan mutlak. Mafhum atau pusing? Pusing enggak masalah. Belum saatnya ya. Kalau misalkan dah mafhum, alhamdulillah. Antum paham atau pusing? Pusing. Kalau anak alhamdulillah paham. Ya, upayakan antum juga paham itu loh. Antum paham atau pusing ya Hasan? Naam, ahsan, barakallahu fiik. Upayakan dipahami baik-baik. Karena ini kaitannya dengan apa? Dengan perputaran, barakallahu fiik, penjelasan. Jadi upayakan antum bisa memahaminya, mencerna dengan baik. Kalaupun belum paham di kitab ini, nanti setelah kitab ini kita akan baca lagi kitab yang lain. Naam, barakallahu fiik, diperhatikan baik-baik. Mafhum soal Abdullah, mafhum?
Insyaallah bisa dipahami insyaallah. Ini sebenarnya enggak sulit tapi rumit. Nah, kita lihat sini, fala yakunu thiqatan fi haditsih min ghairi min ghairi man wusiqa fihim. Artinya, perhatikan, maka dia itu perawi tersebut tidak thiqah di dalam hadisnya. Di dalam hadisnya dari orang yang dia apa? Dari orang yang dia tidak mensiqahkan dia. Paham belum? Ana ulangi lagi. Fala yakunu thiqatan, maka perawi tersebut tidak dikatakan thiqah. Naam fi haditsih, di dalam hadisnya min ghairi man min ghairi man musiqa fihim atau wasaqa fihim. Kalau dia meriwayatkan dari orang yang selain yang mensiqahkan dia. Paham belum? Nah, gini, jadi dia thiqah di dalam riwayatnya kepada Az-Zuhri. Riwayat dari Az-Zuhri. Nah, bisa jadi dia enggak thiqah kalau riwayatnya dari Syu'bah itu loh. Bisa dipahami atau Rahman ini? Nah, min ghairi barakallahu fiik man wisiqa fihim. Kalau dia meriwayatkan dari orang yang apa? Orang yang tidak mensiqahkan dia. Paham ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau dia meriwayatkan dari orang yang mensiqahkan dia thiqah di situ. Seperti itu ya. Nah, lakin akan tapi idza kana al-maqsudu, lihat ini penting ini, akan tapi kalau yang diinginkan adalah da'wa dha'fihi fihim. Tapi kalau yang diinginkan adalah dalam rangka untuk apa? Membantah tuduhan kedhaifan pada dirinya, fala yamna'hina idzan an yakuna thiqatan fi ghairihim aidha. Maka tidak menghalang-halangi di waktu itu pula dia ternyata thiqah pada yang selainnya juga. Walaupun dia thiqah pada riwayat Az-Zuhri, tapi tidak menutup kemungkinan thiqah juga pada riwayat yang lainnya. Dalam rangka apa tadi? Dalam rangka untuk membantah orang-orang yang menuduh dia lemah. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi barakallahu fiik, walaupun dia meriwayatkan dari hadisnya orang yang dia tidak mensiqahkan, tapi kalau dia pada asalnya memang thiqah, bisa jadi kita katakan thiqah dalam rangka untuk membantah orang-orang yang menuduh dia adalah dhaif. Ya, bisa dipahami ya? Nah, ini serius ini ya, pahami ya? Ya, nah, barakallahu fiik, jangan kalau bahasa Jawanya itu nggih ora kepanggih. Ini nggih, tapi enggak paham. Jangan upayakan paham. Barakallahu fiik. Nah, semaksimal mungkin dipahami. Nah. Barakallahu fiikum, kita ambil satu lagi, disimak baik-baik barakallahu fiik. Kesimpulannya tadi sudah kita jelaskan ya. Ta'dil ada berapa macam, Muhammad? 2. Apa dan apa? Mutlak dan muqayyad. Ta'dil yang mana yang sifatnya global? Dari manapun dia meriwayatkan thiqah. Dari ahlu Syam thiqah. Dari ahlu Hijaz thiqah, namanya ta'dil yang apa namanya ini? Hizam mutlak. Nah, kalau periwayatannya itu dia thiqah dari syekh tertentu, tapi syekh yang lain dia enggak thiqah, atau dia thiqah dari barakallahu penduduk tertentu riwayatnya, adapun kalau riwayat dia dari penduduk yang lain tidak thiqah, itu namanya ta'dil apa namanya antum? Muqayyad. Jangan sampai salah memahami. Mafhum Ustaz Ahmad, insyaallah mafhum? Nah. Yang C berikutnya. Walit ta'dil maratibu, dan ta'dil ini ada beberapa tingkatan. Sebagaimana jarah juga ada tingkatan kemarin kan? Ada beberapa tingkatan. Nah, tingkatan yang paling tinggi a'laha, ta'dil yang paling tinggi, level yang paling tinggi, madalla ala bulughil ghayah fi. Yaitu rekomendasi atau pujian yang menunjukkan atas apa? Puncak daripada pujian. Ngartikannya gitu. Suatu pujian atau suatu rekomendasi yang menunjukkan atas apa? Puncak daripada suatu pujian. Di puncak pujian itu loh istilahnya. Pujian yang paling terpuncak. Pujian yang paling tertinggi gitu loh. Bahasa Indonesia ngeribet ya. Ya karena bahasa Arab udah selesai, enggak usah terjemahkan kan. Karena kita orang Indonesia terjemahkan akan dipahami baik-baik. Jadi tingkatan ta'dil atau level ta'dil yang paling tinggi ini. Level ta'dil yang paling tinggi adalah apa? Barakallahu fiik. Ini, yaitu madalla ala bulughil ghayah fi. Yaitu ta'dil rekomendasi atau pujian yang menunjukkan atas apa? Puncak pujian. Menurut puncak paling tinggi sudah. Nah, contohnya biasanya kalau aku biar gak bingung, pakai bentuk apa? Sigoh apa namanya? Tafdil. Itu biar aku enggak bingung. Jadi kalau pakai tafdil sudah paling nomor 1 sudah. Kita lihat fihi mithl
Ausakun nas ini. Ausakun nas, manusia yang paling sikoh. Paling berarti nomor satu kan? Paling itu. Ada yang sikoh enggak? Ada. Tapi ini paling. Yang namanya paling itu nomor satu. Ada nggak yang paling sikoh? Jarang sekali. Paham ya? Nah, paling sikoh nomor satu udah. Paham? Bawahnya sikoh. Au ilaihil muntaha fi tasabbut, atau juga ungkapan yang lain. Nah, berhenti kepada perawi tersebut. Nah, atau berakhir pada perawi tersebut. Nah, barakallahu fiik. Nah, penelitian atau pengecekan hadis. Semuanya kembali ke orang tersebut. Paham ya? Itu maksudnya tasabbut, itu maksudnya barakallahu fiik, kekokohan. Jadi kekokohan riwayat tersebut berhenti berakhir pada orang tersebut. Ini nomor satu sudah. Walaupun ini jarang digunakan, poin yang kedua jarang digunakan. Tapi kadang-kadang muncul. Kalau ada sifat seperti ini udah nomor satu udah ini. Ilaihil muntaha fi tasabbut. Nah, kekokohan riwayatnya, kekuatan riwayatnya, nah itu berakhir berhenti pada perawi tersebut. Berarti enggak berhenti pada setelahnya. Dia nomor satu sudah. Bisa dipahami insyaallah ya Ihsan, mafhum? Ayo na'am barakallahu fiik, itu makna daripada barakallahu fiik, nam ta'dil yang apa? Ya, istilahnya yang tingkatan paling tinggi. Tingkatan paling tinggi. Nah, jadi kata-kata yang tingkatan paling tinggi itu adalah apa? Jadi dia ta'dilnya itu menunjukkan puncak dalam apa? Dalam pujian. Manusia yang paling sikoh, manusia yang paling terpercaya. Paham ya? Atau dengan ungkapan yang lain, ilaihil muntaha fi tasabbut. Ilaihil muntaha fi tasabbut. Nah, barakallahu fiik, artinya apa berarti? Nah, barakallahu fiik, artinya adalah puncak kekokohan riwayat tersebut kembali pada dia. Itu. Terjemahan beda lagi ya. Tapi dipahami ya. Nah, intinya itu puncak kekokohan riwayat tersebut kembali ke dia. Puncak udah selesai. Paham enggak, Hasan? Bisa dipahami enggak? Ayo, dipahami baik-baik itu karena anak kadang-kadang jelaskan itu enggak sama persis. Yang anak ucapkan yang dari pertama ke kedua teman maknanya sama gitu loh. Jadi antum pahami baik-baik. Jadi nah, puncak ketekunan, puncak kekokohan riwayat tersebut berakhir padanya. Mafhum? Insyaallah. Namanya berakhir terakhir sudah. Mentok sudah. Enggak bisa lagi, setelahnya enggak ada lagi. Berikutnya, summa mata'akkada bisifatin aw sifatain misal siqatun siqah double. Aw siqatun sabtun aw nadalik. Yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu dengan kata-kata yang menguatkan, ya, dengan kata-kata rekomendasi atau pujian yang menguatkan. Menguatkan apa? Menguatkan barakallahu fiik pujian tersebut baik dengan sifat atau dua sifat. Rekomendasi atau pujian tapi dikuatkan lagi. Dikuatkan dengan apa? Dengan sifat atau dua sifat. Dengan satu sifat atau dua sifat. Siqatun siqah. Double atau tidak? Dikuatkan dengan sifat. Satu tok. Kemudian ada yang double. Nah, barakallahu fiik dua sifat. Nah, siqatun siqah sabtun atau siqatun sabtun. Seperti itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Paham ya? Terkadang yang seperti itu terjadi double. Itu namanya dikuatkan. Paham ya? Nah, jadi dikuatkan kata-kata tersebut dengan sifat. Pujian atau rekomendasi tersebut dikuatkan lagi dengan sifat atau dengan dua sifat. Siqatun siqah. Siqatun sabtun. Ini kan berarti satu. Siqatun sabtun. Nah, kalau dua kan taruhlah dikasih yang double yang sama. Siqatun siqah misalkan. Itu sama ya. Kekuatannya nomor dua itu. Nah, yang paling rendah wa adnah dan yang paling rendah disimak baik-baik ini yang terakhir. Yang paling rendah tingkatan ta'dil rekomendasi atau pujian yang paling rendah. Nah, barakallahu fiik. Nah, adalah apa disebutkan? Adalah ma us'ira bi qurbi min ashalil jarhi. Tingkatan yang paling rendah adalah kata-kata pujian. Ma ini kata-kata pujian atau kata-kata rekomendasi yang barakallahu fiik memberikan kesan dekat dengan apa? Jarah yang paling ringan. Pujian atau rekomendasi yang keadaan pujian tersebut lebih dekat apa? Dengan jarah yang paling ringan. Jarah paling ringan kan paling bawah.
Nah, kalau ta'dil yang paling ringan ini mendekati jarah yang paling ringan. Bisa dipahami enggak? Jarah paling tinggi, satu. Tengah-tengah, ada yang paling ringan. Nah, jarah yang paling ringan ini, paham ya? Kalau dibanding dengan ta'dil yang paling ringan, ta'dil yang paling ringan ini adalah rekomendasi atau pujian yang mendekati dengan jarah yang paling ringan. Gitu aja ya. Ana juga kalau menyampaikan yang mungkin antum bisa paham persis sulit juga, semampu ana. Paham ya? Jadi intinya itu rekomendasi atau pujian yang paling ringan atau paling rendah tingkatannya adalah apa? Ada kata-kata pujian atau sanjungan atau rekomendasi yang dekat dengan jarah yang paling ringan. Dekat dengan jarah yang paling ringan. Mafhum teman-teman? Dekat dengan jarah yang paling ringan. Udah itu aja. Antum yang penting sudah bisa ngutam ringan dah bagus. Paham ya? Nah, jadi ta'dil yang paling ringan, yang paling rendah itu adalah ungkapan atau kata-kata pujian, rekomendasi yang dekat dengan apa? Jarah yang paling ringan. Dah itu ada. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat. Misal contohnya salihun. Dikatakan salihun. Salihun apa? Biasanya salihun itu salihun ini apa maksudnya? Bisa salihun ihtijaj itu kalau kembali ke hadisnya. Kalau salihun kembali ke perawinya berarti orang saleh. Perawinya adalah orang yang saleh. Paham ya? Itu yang pertama. Orang yang saleh. Nah, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, au muqaribun. Muqaribun orang yang dekat. Nah, muqarib dekat dengan kesalehan. Paham ya? Ini semuanya barakallahu fiik enggak dipastikan langsung terpuji secara puncak tidak. Ini barakallahu fiik rekomendasi yang paling rendah ini. Karena rekomendasi ini mendekati jarah yang paling ringan tadi itu. Mendekati apa? Jarah yang paling ringan. Nah, Allah musta'an. Kemudian barakallahu fiik, na'am au yurwa haditsu atau lafaz yurwa haditsu, hadisnya diriwayatkan. Berarti boleh enggak diambil? Hadisnya apa? Bisa diriwayatkan, berarti boleh enggak diambil? Boleh. Perhatikan itu. Nah, barakallahu fiik. Diriwayatkan hadisnya atau na'am barakallahu fiik au na'am nahwi dzalik atau dengan apa? Yang semisal itu. Wa baina hadza maratib ma'lumah, dan antara tingkatan-tingkatan ini ada tingkatan yang sudah dikenal. Paham ya? Adapun untuk syarat-syaratnya diterimanya suatu ta'dil itu ternyata ada 4 syarat, baca sekalian. 4 syarat tersebut. Kata beliau wa yashtaratu li qabuli ta'dil syurutu arba'ah. Karena sama dengan jarah. Tinggal ngulangi cuma bedanya jarah sama ta'dil. Nah, barakallahu seperti itu. Nah, jadi ketika barakallahu posisi itu barakallahu posisi dia menjarah atau menta'dil, syarat-syaratnya ini. Wa yashtaratu li qabuli ta'dil syurutun arba'ah. Dan disyaratkan untuk terima ta'dilnya, diterima rekomendasinya, diterima pujiannya, sanjungannya terhadap seorang perawi, itu ada 4 syarat untuk terima. Ada 4 syarat. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Allahu musta'an. Yang pertama, an yakuna min adlin. Jadi ta'dil rekomendasi atau pujian tersebut dari orang yang adil. Paham ya? Dari orang yang adil. Nah, fala yuqbal min fasik, maka enggak diterima dari orang yang fasik. Enggak diterima dari orang yang fasik. Bisa dipahami ya? Orang yang adil yang bagaimana kemarin? Yang memiliki sifat adalah. Sifat adalah itu sifat yang bagaimana, Mas? Kemarin. Jadi munculnya ta'dil, rekomendasi atau pujian ini dari orang yang adil. Orang yang memiliki sifat adalah, orang yang adil. Enggak diterima ta'dilnya orang yang fasik. Enggak diterima rekomendasi atau pujian dari orang yang fasik. Apa itu? Barakallahu fiik, dikatakan seorang perawi itu memiliki sifat adalah, atau seorang barakallahu alim itu dikatakan memiliki sifat adalah. Orang yang apa? Yang jalan hidupnya lurus. Orang yang jalan hidupnya lurus, riwayat hidupnya bagus. Nah, suatu sifat seseorang dikatakan jalan hidupnya lurus, riwayat hidupnya bagus kalau apa? Yang keras dikit, Afan. Antum dengar? Tak sampaikan. Pakai Arab. Ayo ulangin. Artinya, yastanim al-kabair sahih. Kemudian walam yusir al-saghair, benar. Artinya
Di atas dosa kecil. Ayo, nah, itu ingat. Yastarib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala shaghair, itu dikatakan adalah. Yang kedua, syarat yang pertama munculnya ta'dil dari orang yang adil, memiliki sifat adil. Yang kedua, ayyakuna min mutayaqqidin. Munculnya ta'dil tersebut dari orang yang mutayaqqid, orang yang cermat dan teliti. Bukan orang yang serampangan atau sembrana. Paham ya? Sembrana, serampangan, aur-auran, ugal-ugalan, bukan dari itu. Tapi orang yang cermat dan teliti. Cermat dan teliti itu ketika dia mentakdil, dia punya ilmu di situ. Paham ya? Sebab takdilnya tahunnya, enggak sembarangan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, itu namanya cermat teliti. Fala yuqbal min mughaffal aw mughfil yaqtar bi dhahiril hal. Lihat ini. Maka enggak diterima takdil dari orang yang lalai. Orang yang lalai, yang dia tertipu dengan apa? Dengan penampakan keadaan secara zahirnya. Dohirnya kelihatannya senyum-senyum ya, sikoh katanya. Paham ya? Padahal ketika meriwayatkan hadis apa? Dia apa? Nah, riwayatnya lemah. Lihat ini. Fala yuqbal, maka enggak diterima ta'dil dari orang yang mughaffal, orang yang lalai, yaqtar bi dhahiril hal, yang dia tertipu dengan apa? Dengan penampakan atau penampilan dohir keadaannya. Jadi dia cuma hukumin dohir keadaan itu. Dia enggak tahu seluk beluknya, tidak tahu latar belakangnya. Paham ya? Nah, karena untuk mentakdil upayakan dia tahu latar belakangnya. Jangan sampai barakallahu fiik dia mentakdil fulan sikoh. Dia enggak tahu latar belakangnya. Ternyata latar belakang dia tuh orang yang barakallahu fiik yang hafalannya lemah, kemudian suka berdusta, kemudian barakallahu fiik banyak muruah-muruah yang dia langgar. Sehingga harus tahu latar belakangnya sehingga tidak terjerumus dalam apa? Dalam ta'dil yang keliru. Yang ketiga, an yakuna min arifil asbab. Perhatikan yang ketiga ini. Hendaknya orang yang memberikan rekomendasi atau ta'dil tersebut adalah orang yang paham, tahu tentang sebab-sebabnya. Sebab-sebab dia mentakdil, sebab-sebab dia memberikan rekomendasi itu tahu sebabnya kenapa. Paham ya? Karena kadang-kala fulan dulu pernah mondok di pondok A. Di pondok A dulu ugal-ugalan, suka melanggar peraturan, ucapannya kotor jelek. Tobatnya pindah ke pondok B. Pondok A taunya ya orang ini masih ugal-ugalan, dia menjarah. Fulan tuh orangnya gini buang, kadzab. Ternyata di pondok B dia tobat, dia menjadi orang yang bagus, sunni salafi. Paham ya? Yang istilahnya intinya lebih baik lah. Nah, di pondok B dia mentakdil. Dengan takdil yang barakallahu fiik dengan keadaan sekarang ini yang diterima yang mana? Jarahnya atau takdilnya? Takdilnya, karena al-ibrah barakallahu fiik bima yadhar al-an. Yang jadi tolak ukur barometer itu adalah yang nampak sekarang ini. Paham ya? Bukan yang dulu. Setiap orang pasti punya masa lalu itu loh. Lah kalau mungkin masa lalu yang nanti enggak ada yang mensikohkan. Paham ya? Seperti contohnya siapa kemarin yang kita lewati yang menodong begal riwayat dari Syu'bah bin Hajjaj, siapa itu? Al-Qanabi. Al-Qanabi terkenal barakallahu fiik. Istilahnya itu jahat waktu itu. Paham ya? Tapi kan karena dia ada tobat ketika mendengar riwayat yang masyhurah, yang kisahnya juga masyhurah itu ya, in dalam tastahi fasna syi'ta tobat. Ya udah, yang berlalu enggak disebutkan lagi. Paham ya, seperti itu ya? Sebetulnya yang jadi tolak ukur sekarang ini, yang dulu, kecuali kalau dia ngulangi lagi baru bisa masuk kepada perkara yang dulu lagi. Fala yuqbal mimman la ya'rif sifatil qabul warad. Maka enggak diterima dari orang yang tidak tahu sifat-sifat diterimanya hadis atau tolaknya suatu hadis. Enggak diterima takdilnya orang yang apa? Orang yang tidak tahu, tidak paham sifat-sifat diterimanya suatu hadis atau ditolaknya suatu hadis. Paham belum? Jadi harus dari orang yang paham dan tahu. Yang keempat, yang terakhir, simak baik-baik. Alla yakuna waqi'an ala man ishtahara bima yujib radd riwayatih. Perhatikan ini. Hendaknya takdir tersebut, rekomendasi atau pujian tersebut tidak mengenai orang yang sudah masyhur. Masyhur dengan apa? Masyhur dengan sifat yang mengharuskan ditolak riwayatnya. Jadi kalau ada orang yang masyhur ditolak riwayatnya, kok ditakdil enggak terima? Contohnya apa? Contohnya siapa contohnya? Barakallahu fiik, yang dia disifati dengan suka dusta, kadzib. Kata beliau, min kadzibin au fiskin dhahir au gharima.
Baik bentuknya adalah apa? Sifatnya adalah kadzib, pendusta, atau kefasikan yang zahir. Contohnya siapa contohnya? Contohnya siapa contohnya kemarin? Barakallahu fiik, dia memiliki apa? Sifat-sifat yang secara masyhur dia ditolak hadisnya. Contohnya ada orang yang ngaku nabi. Taruhlah Musailim al-Kadzdzab misalkan. Nah, ada yang ta'dil, Musailim al-Kadzdzab adalah pahlawan, pemberani, Rasulullah dilawan, para sahabat dilawan misalkan. Ada yang ta'dil itu enggak terima. Kenapa? Karena Musailimah sudah masyhur dengan kadzdzab. Belum? Sudah masyhur dengan sebutan kadzdzab, pendusta. Sudah pahami ya? Jadi kalau sudah masyhur dengan apa? Sifat-sifat yang mengharuskan ditolak riwayatnya kok ditakdil, takdilnya enggak diterima. Paham ya? Dia terkenal pembegal nomor 1. Perampok kelas kakap. Paham ya? Pencuri kelas teri. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, enggak masuk ma'ruf lah dia. Ditakdil. Fulan bin fulan siqatun sabtun. Allahul musta'an, enggak diterima takdilnya. Kenapa? Karena dia masyhur dengan kefasikan, masyhur dengan kedustaan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.